Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Silahkan berdoa. Baik Bu, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Diana. Sebelum itu Ibu akan absen kehadiran kalian. Diana Nafisa hadir. Kita punya lagi hadir. Valentina Emilia hadir. Sela Romatika hadir. Dan Roda kita hadir Bu. Hadir semua ya anak-anak. Ya Bu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks berita eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks berita eksplanasi? Ayo, Silakan Amin. teks yang isinya berita tentang fenomena alam atau sosial yang ada sebab akibatnya. Bagus sekali jawabannya. Jadi sudah menyentuh kata kunci yang paling penting dari teks berita eksplanasi, yaitu adanya hubungan sebab akibat. Jadi tepuk tangan dulu untuk Amir. Jadi seperti yang dikatakan teman kalian tadi, bahwa teks berita eksplanasi itu adalah teks laporan berita yang bukan hanya mengabarkan peristiwa, tapi juga tentang proses mengapa dan bagaimana peristiwa itu bisa sampai terjadi. Teks ini juga berfungsi untuk menginformasikan peristiwa yang aktual dan juga menjelaskan proses mengapa dan bagaimana fenomena bisa terjadi berdasarkan dengan hubungan sebab akibat. Nah, kemudian mengapa teks berita eksplanasi itu harus menggunakan bahasa yang memiliki ada yang serupa? Silakan Sarah. Supaya membaca paham unsur kejadian. Tepat sekali. Jadi agar informasi itu tidak simpang siur. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai unsur-unsur kebahasaan teks berita eksplanasi. Jadi tujuan pembelajarannya diharapkan kalian mampu memahami dan juga menganalisis unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita eksplanasi. Nah, kadang-kadang unsur-unsur kebahasaan dalam teks berita eksplanasi itu umumnya ada banyak. Tapi hari ini kita hanya mempelajari 3 unsur kebahasaan saja. Yang pertama ada kalimat tunggal, kemudian kalimat ademuk, dan juga konjungsi. Silakan perhatikan PPT Pak. Nah, kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa di dalamnya. Jadi satu klausa itu ada satu subjek dan juga satu predikat. Perhatikan contohnya, Gunung Bromo menyebutkan abu vulkanik pagi ini. Jadi subjeknya yang mana? Gunung Bromo. Dan predikatnya menyurat. Di dalam satu kalimat itu hanya ada satu klausa, satu subjek dan juga satu predikat. Kemudian kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu kalimat yang lebih kompleks. Jadi ada gabungan 2 klausa atau lebih. Perhatikan contohnya, warga dihimbau untuk tetap berada di dalam rumah karena Gunung Bromo menyebutkan abu vulkanik pagi ini. Nah, jadi di dalam satu kalimat itu ada 2 klausa yang biasanya ditandai dengan adanya konjungsi. Konjungsinya yang mana? Karena itu menghubungkan antara satu klausa dengan klausa lainnya. Jadi ada 2 klausa di dalam satu kalimat. Tapi kalau ada 2 klausa, ada 2 subjek dan juga 2 predikat. Sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut konjungsi. Jadi di dalam teks berita eksplanasi itu biasanya menggunakan 2 konjungsi. Yang pertama ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis adalah kata hubung penanda deretan waktu. Jadi seperti lalu, kemudian, setelah itu, sesudah, dan sebelumnya itu termasuk konjungsi kronologis.
Oke, tugas utama kalian adalah membaca dan memahami teks berita eksplanasi tersebut, lalu lakukan anotasi. Apa itu, Bu? Menandai teks. Jadi ada aturannya, kotak untuk kalimat tunggal, kemudian garis bawah untuk kalimat majemuk, dan lingkaran untuk konjungsi. Jadi kalau kalian menemukan kalimat majemuk itu di garis bawah ini. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu beri waktu 3 menit. Kalian cukup mencari satu contoh masing-masing saja, itu ya. Kemudian kerjakan secara mandiri dan di dalam teks itu harus ditandain tadi kode anotasinya itu ya. Oke, silakan dikerjakan. Bagus, Mina. Sudah paham ya dengan kalian tersebut ya? Ya, betul. Oke. Dikatakan ya. Ya, betul. Ya. Waktunya sudah selesai ya anak-anak? Cukup ya? Cukup, Bu. Sekarang silakan berdiskusi dengan teman sebangkunya. Jadi jika ada perbedaan silakan didiskusikan mana yang paling tepat dan sepakati jawaban terbaik untuk mengisi LKPD. Jadi setelah kalian diskusi nih, sudah fix ya, fix jawabannya itu disalin di lembar LKPD-nya. Gitu ya? Ya. Ini Bu, teman saya bilang ini kalimat tunggal, tapi saya lihat ada kata hubungnya Bu. Jadi dilihat dulu kalimatnya itu, kalau kalimatnya ada satu klausa berarti itu kalimat
Tunggal. Nah, kalau ada dua klausa berarti ada dua subjek dan juga dua predikat, berarti itu termasuk ada dua. Didiskusikan lagi ya. Baik, Bu. Sudah ada kan? Sudah. Ya, jadi sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke, anak-anak waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu ingin beberapa pasangan untuk mempresentasikan hasil temuannya di tempat duduk masing-masing supaya teman yang lain bisa menanggapi satu sama lain. Oke, dimulai dari pasangan dua, Wada dan Farah. Apa yang bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian? Kami ingin membagikan kalimat majemuk yang kami temukan, Bu. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya, pada kalimat masyarakat diminta tetap waspada jika menemukan pembentukan awan seperti ini karena dapat menimbulkan potensi hujan lebat. Oke, pasangan tiga, silakan. Kalian sependapat atau ada pendapat lain dengan pasangan kedua? Saya setuju karena subjeknya dari kalimat, Bu. Kalimat itu ada dua klausa yang dihubungkan dengan kondisi kausalitas, yaitu karena. Oke, bagus sekali. Sekarang Ibu ingin dengar dari pasangan satu, Diana dan Nabil. Kondisi apa yang kalian temukan dalam teks berita ini? Silakan bagikan kepada teman-teman kalian. Kami menemukan kondisi oleh sebab itu karena sehingga tidak ada kondisi. Berarti lebih dari satu ya? Ya. Berarti kalian sudah sangat paham dengan materi. Satu lagi, mungkin ada yang ingin membagikan tentang kalimat tunggal yang sudah ditemukan? Ada, Bu. Silakan, Mak. Nah, itu ada kalimat potensi terjadinya cuaca ekstrim di wilayah dihubungkan dengan adanya fenomena awan bagus tersebut. Nah, tapi di dalamnya itu ya Bu, memang kebanyakan kalimat tersebut. Ya, bagus sekali hasil analisis kamu, Hikmah. Jadi betul anak-anak, di dalam teks berita eksplorasi fenomena ini memang didominasi dengan kalimat majemuk karena tujuannya kan untuk menjelaskan proses fenomena secara detail dengan adanya hubungan sebab akibat. Alhamdulillah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mungkin dari ketiga unsur bahasan tersebut, menurut kalian mana yang mudah dipahami? Saya pun ingin jawab. Silakan nih. Kalau menurut saya yang paling mudah itu adalah kondisi hidup karena tinggal mencari kata hubung dan dihindari. Menarik ya. Mungkin ada yang kesulitan dan juga menangkal dari tiga unsur kebahasan tersebut. Saya Bu, silakan ya. Membedakan kalimat tunggal dan majemuk yang panjang, Bu. Tapi transaksi dengan majemuk waktu tapi jadi lebih jelas. Nah, itu dia poinnya. Itulah gunanya kita bergotong royong dan juga diskusi pasangan tadi. Yang awalnya sulit itu menjadi lebih mudah karena kita sudah berbagi nalar, kemudian bertukar pikiran dan juga bertukar pendapat. Jadi Ibu hari ini sangat-sangat mengapresiasi kerjasama kalian. Nah, mari kita simpulkan bersama mengapa kita harus menggunakan
eksplanasi ada yang bisa menjawab? Ya Bu, silakan lagi. Upaya kita sebut dari pemahamannya tidak dapat membaca. Betul sekali. Jadi kesimpulannya hari ini adalah unsur kebahasaan teks berita eksplanasi itu memang dirancang membangun teks yang runtut, logis dan juga faktual. Jadi penguasaan unsur ini dapat menjelaskan proses kronologis dan juga hubungan sebab akibat suatu fenomena secara ilmiah dan juga objektif. Nah, sebagai tindak lanjut silakan LKPD-nya dikumpulkan agar Ibu tahu sejauh mana pemahaman ini kita. Silakan dikumpulkan anak-anak. Jadi minggu depan kita akan mempelajari materi yang lebih seru lagi, yaitu melanjutkan unsur kebahasaan teks berita eksplanasi ini dan juga menulis teks berita eksplanasi secara mandiri. Ibu harap